Life is fine somehow, gotta regain control. City lights are shining in the night. Di saat negara-negara lain sedang sibuk memperebutkan juara AFF 2024, PSSI diam-diam ternyata sudah resmi mengajukan diri ke AFC untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2031. Erick Thohir menjelaskan jika pihaknya sangat optimis bisa mendapatkan jatah tersebut. Menariknya, PSSI nggak main-main mengajukan tuan rumah ini sebagai tuan rumah tunggal tanpa menggandeng negara lain. Suatu terobosan yang bisa dibilang sangat berani, tapi nggak heran sih soalnya baru-baru ini kabarnya dana dari Presiden untuk PSSI juga akan segera cair. Mana nilainya nggak main-main lagi, ratusan miliar teman-teman. Di sisi lain, kondisi Indonesia dengan AFC belum terlalu kondusif dikarenakan masalah dengan Bahrain yang belum menemukan titik terang. Dan Bahrain sendiri sebagai tim yang notabene masih ketakutan sama Indonesia, pastinya juga mengintai. Namun hal itu sepertinya masih bisa diatasi PSSI, mengingat kantor FIFA sendiri berada di Jakarta. Seharusnya bisa sih jadi penengah atau setidaknya meyakinkan AFC. Lantas bagaimana caranya? Let's go, kita ulik sampai akar-akarnya. Seperti yang diketahui, perhatian yang diberikan pemerintah Republik Indonesia kepada PSSI dan sepak bola nasional sangatlah besar. Sebelumnya, Pak Erick sudah angkat bicara terkait Presiden Prabowo secara khusus menyampaikan bahwa dukungan pendanaan pemerintah untuk sepak bola bisa cair sampai ratusan miliar. Dana dari pemerintah sendiri awalnya sebesar 150 miliar. Kini ternyata ada kenaikan menjadi 227 miliar. Namun itu diberikan secara bertahap ya teman-teman. Tujuan dari kenaikan itu guna bisa menunjang PSSI untuk berbagai aspek seperti pembinaan usia dini untuk skuad Garuda maupun timnas putri. Menurut keterangan terbaru dari Erick Thohir, dana tersebut akan mulai cair secara bertahap pada bulan atau tepatnya Januari 2025 dengan nilai 25 miliar. Tadi secara khusus Presiden Prabowo bilang ke saya bahwa anggaran pemerintah untuk program PSSI siap dicairkan mulai Januari 2025. Menpora juga bilang kalau dananya sudah ada. Terus terang hal itu sangat menggembirakan karena prestasi yang sudah dicetak timnas, baik senior, kelompok umur, dan timnas putri. Sangat membanggakan. Dan direspon sangat positif Pak Presiden. Secara pribadi saya sangat berterima kasih. Dengan siap cairnya anggaran pemerintah dan sudah ada dukungan swasta, maka Januari 2025 kita sudah menjalankan program-program baru untuk meningkatkan prestasi. Mulai dari TC jangka panjang timnas putri agar mereka siap jika ada event AFF putri yang diikuti Thailand atau Vietnam, atau persiapan timnas U17 dan U20 yang akan berlaga di Piala Asia tahun depan. Pencairan akan dilakukan secara bertahap, di awal tahun sekitar 25 miliar. Meski semua program PSSI tidak tergantung pada pemerintah, namun peningkatan anggaran yang disampaikan Presiden Prabowo itu sangat membantu, sekaligus membuktikan pencapaian prestasi sepak bola kita mendapatkan apresiasi tinggi, kata Erick Thohir dikutip dari bola.com. Menariknya, di kesempatan yang sama Pak Erick tiba-tiba menjelaskan bahwa pihaknya ternyata melakukan terobosan lain yang cukup berani tapi tepat. Di mana PSSI ternyata sudah bersiap mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Asia pada 2031. Langkahnya sejauh ini sudah ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen PSSI serta sudah disampaikan secara resmi ke markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia. Indonesia memasukkan bidding untuk menjadi tuan rumah tunggal Piala Asia 2031. Dari segi kesiapan panitia pelaksana dan fasilitas stadion berstandar FIFA sudah terpenuhi, ujar penjelasan Erick Thohir. Mungkin kalau Piala Asia saja sudah tak terlalu mengagetkan, karena Indonesia pernah jadi tuan rumah pada 2007. Tapi di sini ada bedanya teman-teman, PSSI mengajukan tuan rumah 2031 itu secara mandiri tanpa menggandeng negara lain. Sedangkan pada 2007 lalu digelar di 4 negara Asia Tenggara, yakni Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Vietnam.
Gebrakan berani dari Erick Thohir ini berkaca dari Piala Dunia U17 yang dinilai sukses digelar pada 2023 kemarin. So, semuanya juga sudah diperhitungkan cuy. Emang the best deh beliau ini. Secara sederhana, AFC selaku konfederasi memang menjadi pihak yang akan memutuskan terkait untuk tuan rumah tersebut. Tapi perlu diingat, AFC sekarang ini masih belum terlalu bersahabat dengan Indonesia, akibat dari drama Bahrain yang masih belum menemukan titik terang antara kedua belah pihak. Sampai sekarang, Konfederasi Sepak Bola Asia itu juga belum buka suara terkait venue pertandingan Indonesia versus Bahrain. Terlebih Bahrain melaporkan kita atas tuduhan tak aman menjadi tuan rumah di Round 3. Bahkan Bahrain kan mengajukan bukti-buktinya seperti tragedi Kanjuruhan dan kerusuhan supporter. Namun dari situ justru teringat FIFA yang punya markas di Jakarta. Ditambah Gianni Infantino juga deket sama Erick Thohir, bisa kali bantu meyakinkan AFC terkait keamanan, apalagi saat Piala Dunia U17 yang berada di bawah naungan FIFA aja aman, jadi kenapa enggak? Atas dasar itu kami pikir PSSI juga menghubungi FIFA dan melihat dana untuk investasi dari Presiden yang sudah mulai cair, sangat mungkin pemerintah jadi tuan rumah Piala Asia 2031 dikabulkan coy. Bahrain jadi negara yang paling was-was. Sampai sekarang dan mungkin selamanya, peristiwa tragedi wasit botak memang tak akan pernah dilupakan oleh pihak sepak bola tanah air. Adanya konflik ini juga berakibat ke supporter hingga tim Bahrain yang tak berani mengejakkan diri ke bumi Nusantara. Mereka ketakutan melihat serangan yang begitu dahsyat di media sosial hingga berpikir jika negara Indonesia juga nggak aman. Dengan majunya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Asia 2031, tentu Bahrain yang notabene tim yang selalu ingin ikut Piala Asia jadi bingung pastinya. Apalagi kalau Piala Asia biasanya antusiasme supporter untuk away itu cukup tinggi, kalau away ke Indonesia emang berani tuh fans Bahrain. Sesuatu yang bikin fans Bahrain harus berpikir berkali-kali. Tapi kita tunggu saja sampai bulan Maret nanti gimana. Kan semuanya berpihak ke Indonesia pada laga Indonesia versus Bahrain pada matchday round 3 mendatang. Kalau urusan fans Bahrain mah bodo amat. Yang utama semoga aja Indonesia jadi tuan rumah jika memang disetujui. Persiapan dan saingan Indonesia untuk jadi tuan rumah Piala Asia 2031. Untuk menjadi tuan rumah sekelas turnamen terbesar se-Asia, pastinya tak hanya Indonesia yang mengajukan diri sebagai tuan rumah. Banyak saingan dari negara-negara lain yang juga kepengen. Namun mengingat dalam 3 edisi berturut-turut, Piala Asia selalu diselenggarakan di Asia Barat, yakni di Uni Emirat Arab pada 2019, Qatar 2023, dan Arab Saudi 2027 mendatang. AFC disebut akan memprioritaskan negara-negara di luar Asia Barat. Dan memang seharusnya gak digelar di negara-negara Arab mulu sih. Nanti bisa-bisa yang menang tuan rumahnya sendiri kayak Qatar lalu. Ups. Oleh karena itu, saingan Indonesia menjadi tuan rumah disebut-sebut dari negara Asia bagian timur. Dan negara tetangga sendiri seperti Thailand dan Malaysia yang bisa bersekongkol untuk saling bekerja sama menjadi pesaing. Dan soal persiapan sendiri, Pak Erick menjelaskan jika stadion-stadion bekas Piala Dunia U17 bisa saja digunakan kembali. Mengingat stadion-stadion tersebut sudah mendapatkan renovasi sebelumnya, pasti lebih meringankan renovasi untuk memenuhi standar. Tuan rumah Piala Asia ini cukup penting. Ingat, ini PSSI mengajukan tuan rumah mandiri yang mana sebelumnya sangat sudah terjadi. Namun kini ada kesempatan, wajib dimanfaatkan sih. Apalagi mumpung ketua PSSI-nya Erick Thohir jelas sangat bisa dipercayalah, ya kan teman-teman?
time to back away, find another way. In this game we play, gonna seize the day. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.